setiap ada pelantikan, selalu saja kita melihat memang ramai anak-anak para petinggi Polri yang jadi akpol. Dan itu tidak salah ya Bang ya? Memang tidak salah. Oke. Tapi kan Polri terakhir pemirsa, yakni penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya siswa di Tual Maluku hingga masalah internal Polri, Pak Rianto. Menurut Anda apakah reformasi ini harus dilakukan secara radikal? Jawabannya adalah reformasi itu dari dulu dilakukan secara sistemik, harus frontal semua. Makanya dulu meliputi 3, kan gitu kan. Tapi kemarin ada tuntutan reformasi lagi kan gitu kan. Yeah. Nah kalau menurut hemat saya, yang terakhir ini yang bikin polisi jatuh itu hanya di kultural ini sebetulnya. Kalau struktural instrumentalnya sebenarnya tidak begitu parah lah, kecuali kalau itu karena desakan-desakan daripada instansi yang lain yang iri pada polisi, itulah itu jadi dimasalahkan. Berarti menurut Anda kultural ini menggerogoti sistem akhirnya? Kalau ya justru kultural ini yang harus cepat dirubah. Makanya kemarin saya sarankan Pak, yang kultural ini terutama yang perilaku di lapangan itu 3 bulan sebetulnya bisa diatasi kalau caranya benar gitu loh. Nah sekarang ini saya amati ya, sudah dikasih petunjuk-petunjuk, Pak Krisnanda itu segini. Tebal banget ya? Tebal segitu kan Pak ya. Betul. Nah petunjuk gitu. Cuma masalahnya kan itu nggak terbaca sama yang di lapangan. Yeah. Saya nyuruh yang dudun yang praktis pakai digital, sayangnya sampai sekarang belum sampai ke yang terdepan. Jadi sampai sekarang anggota itu saya yakin dia nggak punya pedoman. Apa yang harus dikerjakan dan mana yang tidak itu nggak tergerak. Makanya itulah yang kultural ini, yang perilaku yang terdepan itu utamanya itu harus cepat. Selama ini, ya, kalau itu yang lain itu sistem yang lain itu seperti apa mengenai rekrutmen kemudian itu kan jangkanya kan nggak bisa cepat itu. Baik. Kira-kira gitu. Baik, ke Bang Ijul, Bang. Kalau menurut Anda reformasi ini harus radikal atau Anda punya opini lain? Radikal itu dalam dunia perfilman sifatnya seasonal, musiman. Saya berkali-kali bilang kalau kita pakai kata reformasi maka harus fundamental. Fundamental itu apa? Berarti berbasis konstitusional. Forumnya harus konstitusional, bukan tiba-tiba tim dadakan yang dibentuk lalu levelnya politik keluar-keluar setiap hari, hasilnya nggak ada, bahkan hanya kutip-kutip sana sini. Saya udah bilang, artinya apa? Harus ada reformasi regulasi undang-undang Polri-nya. Itu tahun 2002 loh. Cyber di situ belum ada, kejahatan keuangan belum ada, kejahatan yang lain-lain belum ada. Bahkan struktur Polri sudah duluan membentuk direktorat TPPO, PPA segala macam yang nggak ada di undang-undang. Artinya apa? Dari segi regulasi, mandat konstitusi itu kita jalankan, kita perbaiki. Dari segi sistem kompartementasi itu tidak mungkin ya satu manusia bisa menjalankan 16 fungsi sekaligus. Harus ada spesialisasi, harus ada spesifikasi pendidikan. Dan yang paling penting adalah ketika kita bicara pengawasan, fundamental sekali di pengawasan ya. Jangan orang yang melaksanakan tugas kemudian juga disuruh mengawasi. Harus bentuk sistem pengawasan. Misalnya program-program yang disampaikan Pak Arianto tadi, ketika dibentuk satu program untuk pengawasan, harus ditunjuk siapa yang melakukan day to day pengawasan itu. Itu dari internal? Harus dari eksternal juga harus ada. End usernya adalah masyarakat. Perspektifnya dari masyarakat. Kita sudah cukup perspektif dari internal. Bukan jabatan politik. Bukan mantan Polri. Bukan mantan Kapolri, bukan jabatan politik, bukan politisi, bukan panja-panjaan, tetapi siapa perwakilan masyarakat. Bang Rasman ini perwakilan masyarakat, advokat ini juga masyarakat yang tahu kinerja Polri karena berhadapan dengan mereka-mereka ini. Apa mandatnya, bagaimana pengawasannya, itu harus ada. Independen, non politis. Nah ini yang sangat fundamental. Kalau tadi Pak Arianto bicara kultural ya, kultural itu adalah satu komponen penting dalam peradaban masyarakat. Itu fundamental. Ketika kulturnya diubah, maka terjadi perubahan fundamental. Nah ini yang kita tunggu. Pak Kapolri selesailah dengan goncangan-goncangan politiknya. Meskipun sekarang juga lagi dibakar di mana-mana. Dan itu harus disikapi agar tidak berujung pada tadi permintaan politik ganti sana ganti sini, geser sana geser sini. Tetapi di masyarakatnya apakah sudah diambil langkah? Bagaimana setiap hari paling tidak Polri 1 meter lebih dekat dengan masyarakat sampai di hari keberapa Polri itu dianggap bagian dari masyarakat. Itu yang kami tunggu dan itu sangat fundamental ya. Bang Rasman, Anda setuju dengan reformasi fundamental yang dikatakan Mbak Ijul? Iya, saya kira fundamental yang dimaksud adalah akar masalah. Ya, kita sepakat bahwa ada akar masalah di bawah. Rekrutmen, kemudian instrumen penegakan hukum mereka, kewenangan misalnya kan. Tapi inilah amanah dari TAP MPR. Dulu masa Orde Baru,
itu justru Dewi Fungsi Abri lebih dahsyat lagi gitu ya. Dan kita hidup di zaman itu. Nah, jadi barangkali tapi Anda belum komen soal rekrutmen yang dikatakan oleh Bang Saur, ada anak pejabat, anak petinggi di Polri. Begini, kita memang melihat ya, setiap ada pelantikan, selalu saja kita melihat memang ramai anak-anak para petinggi Polri yang jadi akpor. Dan itu tidak salah ya Bang ya? Memang tidak salah. Tapi kan bolehlah rakyat mungkin menduga. Nah, sekali lagi saya katakan tadi, apa yang disampaikan Bang Saur itu, apakah rekrutmen itu sudah dilakukan melalui tahapan yang benar-benar fair. Nah, sekali lagi saya melihat bahwa ada upaya untuk memang Polri dibenahi, termasuk rekrutmennya. Tetapi saya katakan dari bahagian banyak yang lain, yang dianggap bermasalah di Polri masih banyak juga yang baik, kira-kira begitu. Nah, karena itu maka kita harus menilainya dengan secara balance. Itulah namanya check and balance system. Tapi bagaimana komunikasi yang kita bangun fundamental itu, ini bisa dilakukan dengan Kapolri yang sama, Bang? Dapat dilakukan. Dengan Kapolri yang sama. Dan saya lihat sekarang memang contoh, begitu ada satu masalah, Kapolri perintahkan periksa seluruh aparat Polri, lakukan tes urin contoh. Ini kan satu sistem yang menurut saya sikap satu putusan yang luar biasa dahsyat. Walaupun ada yang bilang, oh kenapa diumumkan, biarkan aja diam-diam. Nah, serba salah. Nanti kalau mereka diam-diam, dianggap nanti apa yang dilakukan itu tidak dilihat secara telanjang oleh rakyat. Maka saya hanya mengatakan bahwa Polri hari ini memang perlu pembenahan. Sekali lagi saya katakan bahwa sikap statement orang misalnya antensi ini memang harus dihindari. Supaya rakyat tahu bahwa hukum benar-benar law is justice declared. Sekali lagi saya ada di dalam bagaimana Polri bisa ke depan lebih baik, saya akan membantu bersama Pak Arianto dan kita semua. Saya percaya Polri benar-benar satu payung hukum yang ditegakkan oleh Polri benar-benar mengakar dan untuk rakyat dan keadilan untuk masyarakat. Kira-kira begitu. Baik, jadi reformasi perlu dilakukan tapi dengan cara berbeda-beda tadi dikatakan ya. Saya juga belum bisa menyimpulkan, tapi saya mau tanya ke Bang Saur, Bang, reformasi ini apakah bisa dilakukan dengan satu Kapolri yang sama? Saya dari tadi nunduk sesungguhnya. Ada tadi Pak Arianto sudah bilang perubahan fundamental apa. Memang kalau kita bicara struktur, itu melibatkan teman-teman di DPR. Ketika kita ngomong detik ini, polisi kita juga sedang kerja. Waktu kita terbatas Bang, boleh oleh karena itu menurut saya, satu hal yang dibutuhkan keteladanan. Contoh misalnya, kalau memang dia dihukum, misalnya yang sangat telanjang itu Firly Bahuri, haknya sudah digunakan untuk dia perapit 2 kala. Sekarang kasus itu di mana? Pertanyaannya apakah kasus itu aja? Misalnya ada yang memeras Kasat Serse Jakarta Selatan yang minta uang 5 miliar. Kemudian juga Kabid Propam yang di Polda Sumatera Utara. Maksud saya karena tidak ada efek jerah. Bahkan yang sudah dihukum kemudian dikembalikan. Kemudian polisi yang lain, paling cuma cerita itu Rasman, toh nanti tidak ada apa-apanya. Dan itulah terjadi. Makanya kita butuh polisi, pimpinan yang bertangan besi, jangan lagi dituduh dia sebagai parcok, tetapi kalau dia berpartai adalah partai konstitusional, yang back ke kita adalah menjaga keamanan ketertiban, bukan Komisi 3, tapi masyarakat, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Sehingga agak salah masyarakat kemudian dia parcok, karena apa? Hari-hari dengan Komisi 3. Dia lupa yang saya bilang, kalau ayah itu menjerit, bukan tentara yang datang, polisi yang datang, siapa yang datang. Yang saya bilang, itulah sekarang kesadaran. Walaupun dia berpolitik kepada konstitusional yang suci, itulah yang harus segera dilakukan. Dan itu tidak butuh orang lain. Perlu keteladanan, itu maksud saya. Jadi menurut Anda reformasi fundamental atau reformasi radikal, Bang? Ya, fundamental. Baik. Baik ya pemirsa, terima kasih kalau begitu abang-abang semuanya sudah hadir di studio interupsi. Pemirsa, kepercayaan publik menjadi modal utama. Tindakan anggota tak bisa dipisahkan dari wajah institusi Polri. Publik menanti bukan hanya janji perbaikan, tetapi langkah tegas, transparan, dan berkeadilan. Saya Yanufus, nantikan interupsi pekan depan.